So my man, listen, anything you need. Rises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Fans timnas pasti bahagia, Sintayong pastikan terus bersama timnas Indonesia hingga 2027. Sintayong memberikan kabar baik, pelatih asal Korea Selatan itu memastikan akan terus bersama timnas Indonesia selama 3 tahun ke depan. Kontrak awal Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni 2024. Secara lisan, ia telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan PSSI. Sintayong telah mewujudkan 2 target yang dipasang Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yaitu meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bahkan hampir lolos ke Olimpiade 2024 Paris sebelum dikalahkan Guinea 0-1 dalam babak playoff Olimpiade. Sintayong bersama rombongan timnas Indonesia U23 baru tiba di Jakarta pada Sabtu pagi. Mereka telah meninggalkan Indonesia selama sebulan lebih. Jadi memang tidak bisa dibicarakan sekarang karena memang baru selesai juga babak playoff Olimpiade. Jadi baru bisa dibicarakan nanti. Dari pembicaraan saya yang baik sebelumnya dengan Pak Erick Thohir, saya akan bersama PSSI sampai 2027, ujar Sintayong. Sebelumnya, Sintayong telah melatih timnas Indonesia selama 4,5 tahun sejak Januari 2020. Ia dianggap sebagai tokoh kunci kebangkitan skuad Garuda. Kabar baik, Marcelino Ferdinand dihubungi legenda sepak bola Inggris dan dapat wejangan penting ini. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand keciduk video call dengan legenda timnas Australia sekaligus Liga Inggris Tim Cahill. Dalam percakapannya itu, Marcelino pun mendapat wejangan penting. Momen video call dengan Tim Cahill diunggah oleh Marcelino Ferdinand dalam akun Instagram pribadinya. Lino menyebut Cahill sebagai mentornya dalam berkarir. Sangat berarti memiliki Anda sebagai mentor Tim Cahill dan seorang yang dapat membantu saya di dalam dan di luar teman-teman saya, tulis Marcelino dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut memperlihatkan video percakapan antara Cahill dan Marcelino. Dalam video tersebut, Cahill terdengar menyampaikan ujangan penting untuk pemain KMS KDNZ tersebut. Cahill berpesan siap membantu kebutuhan Marcelino di dalam maupun di luar lapangan. Mantan pemain Everton itu meyakini Marcelino mempunyai masa depan cerah jika terus berlatih dengan keras. Dengarkan kawan, apapun yang kamu butuhkan di dalam dan di luar lapangan, beritahu saya akan ada di sini. Tetapi yang terpenting, nikmati semua proses sepak bola, berlatih keras. Selamat untuk apa yang telah kamu lakukan untuk Indonesia. Kamu panutan yang baik dan akan menjadi masa depan bagi sepak bola, ujar Tim Cahill. Marcelino Ferdinand diketahui merupakan salah satu pemain muda berbakat milik timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencicipi timnas Indonesia berbagai kelompok umur termasuk senior. Terbaru, Marcelino berhasil mengantar timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu berhasil mencetak 2 gol dari 6 pertandingan bersama Garuda Muda. Seusai cetak sejarah di Piala Asia U23 2024, Sintayong bidik kejutan di Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong mengaku siap menciptakan kejutan lainnya bersama timnas Indonesia senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bersiap menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina Juni mendatang. Diketahui, Sintayong baru saja sukses membawa timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia sukses mengalahkan sejumlah lawan kuat termasuk Australia dan Korea Selatan. Sintayong yang juga menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior kini membidik sejarah lainnya dengan membawa Indonesia ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia yang tergabung di grup F berada di peringkat kedua klasemen di bawah Irak dengan memimpin klasemen dengan 12 poin. Indonesia yang mengoleksi 7 poin unggul 4 poin dari Vietnam dan 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos ke babak ketiga. Tim Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Sebagian skuad timnas Indonesia U23 seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman hingga Marcelino Ferdinand juga telah memperkuat timnas senior. Sintayong mengaku optimis dengan masa depan tim merah putih.
Target terdekat tentunya kami akan mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kami tentu akan mencoba untuk lolos step by step untuk target selanjutnya. Masa depan sepak bola Indonesia cerah. Saya berharap pastinya bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik, ujar Sintayong. Como resmi promosi ke Serie A, kans abroad pemain timnas Indonesia bertambah. Kabar baik bagi para pemain timnas Indonesia. Salah satu klub yang dimiliki pengusaha Indonesia berhasil menembus kompetisi tertinggi Liga Italia yaitu Serie A. Ya, klub Como resmi menyabet tiket promosi dari Serie B ke Serie A musim depan. Klub yang dimiliki bos jarum grup Mikel Hartono itu bertengker di runner-up akhir klasemen grup B musim 2023-2024. Alhasil Como otomatis promosi tanpa melalui jalur playoff. Sedangkan untuk klub pemain timnas Indonesia JIJ yaitu Venezia FC harus berlanjut ke babak playoff karena cuma bertahan di posisi ketiga klasemen akhir. JIJ dan kawan-kawan perlu berjuang mengamankan satu tiket dari tim pesaing peringkat ketiga hingga 8 klasemen. Lawan dari Venezia ialah Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria hingga Brescia. Kembali ke topik pembahasan untuk Como yang sukses mendapatkan tiket ke Liga Italia musim depan. Sehubungan dengan itu membuka juga kans abroad bagi para pemain timnas Indonesia. Ya, jalin relasi pemain serta pemilik klub asal Indonesia memang kerap tersaji dalam sejarah. Sosok yang membuktikan hal tersebut ialah Samsir Alam, pemain timnas Indonesia U23 pada tahun 2011 silam. Jebolan SAD Uruguay ini sempat membela dua klub abroad yaitu CSVC dan DC United. Secara fakta dua-duanya terdapat sumbangsi pengusaha Indonesia sebagai pemilik saham klub. Dengan percontohan Samsir Alam, hal ini membuktikan relasi antara pengusaha dan pemain Indonesia sangat terjalin besar. Dengan demikian promosinya Como bisa membawakan pemain timnas Indonesia untuk abroad lebih tinggi. Tentu ini termasuk barang menggiurkan karena berkesempatan merasakan atmosfer Serie A Italia. Terlebih Como sendiri telah membuktikan dengan beberapa staf pelatihnya merupakan bakat dari Indonesia. Sebut saja ex-striker timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, Kurniawan kini menjadi staf kepelatihan dari Como U19. Resmi, timnas Indonesia lolos ke Prancis dan tampil di kompetisi top Eropa Toulon Cup 2024 segrup dengan Italia. Meski gagal tampil di Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia bakal tampil di kompetisi tenar Eropa lain bertajuk Toulon Cup 2024 dengan sejumlah tim kuat. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal memastikan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah kalah dari Guinea di babak playoff. Dengan hasil ini, Guinea pun berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan bergabung di grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sedangkan timnas Indonesia harus menunggu hingga 4 tahun mendatang untuk bisa bersaing mendapatkan tiket ke Olimpiade. Meski timnas Indonesia gagal main di Olimpiade kali ini, namun skuad Garuda Muda tetap bakal tampil di Prancis dan mentas di ajang Toulon Cup 2024. Melansir dari laman resmi Toulon Cup disebutkan bahwa timnas Indonesia resmi jadi peserta Toulon Cup 2024 menggantikan Irak yang mundur dari turnamen. Nantinya timnas Indonesia tergabung di grup B bersama sejumlah tim kuat seperti Ukraina, Italia, Jepang, serta Panama. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan salah satu turnamen usia muda yang cukup bergengsi di Eropa. Ajang tahunan yang sudah bergulir sejak 1967 ini kerap kali melahirkan bakat muda potensial di kancah sepak bola dunia. Tercatat nama-nama tenar seperti Alan Shearer, Thierry Henry, hingga Zinedine Zidane pernah tampil di ajang ini. Sementara itu, timnas Indonesia tercatat sudah 3 kali bermain di kompetisi ini, di mana pada edisi 2017 salah satu pilar skuad Garuda, Egy Maulana Fikri, berhasil meraih penghargaan Zone Revolution Trophy.